Kembali lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 9 semester 2. Ya. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian baik-baik saja semuanya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu kalian. Barangkali ada yang belum atau tidak berangkat karena alasan tertentu. Oke, ya, pertama Abi, yang kedua Ani, yang ketiga Asih, yang keempat Beta, yang kelima Cinta, yang keenam Dede, yang ketujuh yang ketujuh Eka, yang kedelapan Febri, yang kesembilan Husni, yang 10 ya, dan yang terakhir Wiwit. Semuanya berangkat. Terima kasih atas kehadiran kalian dalam pembelajaran kali ini. Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajar. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ya, tolong salah satu siswa dipimpin untuk berdoa bersama. Ya, berdoa selesai. Sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan memberikan kalian agar menghargai waktu, karena waktu tidak akan pernah kembali. Kalian harus disiplin dalam hal apapun. Ya, kalian harus datang tepat waktu pada saat pembelajaran di sekolahan. Ya. Kemudian Bapak Guru meminta kalian untuk menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Ya, kita bersama-sama menyanyikannya. Ya, kemudian setelah kalian menyanyi lagu nasional, Bapak Guru akan ceritakan sedikit kisah inspiratif dari pedagang koran. Pedagang koran di perempatan lampu merah kadangkala terlihat lelah, tetapi dia terus berjuang keras demi menghidupi anak dan istrinya agar tidak kekurangan. Dan pernah ada pedagang koran yang wawasannya lebih luas dari seorang mahasiswa, karena dia rajin membaca buku. Oke, dari kisah ini dapat diambil hikmahnya. Mari kita rajin membaca agar kita memperoleh wawasan yang luas tentang segala sesuatu. Ya, kemudian
Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah satu, dengan mengamati gambar yang disajikan, siswa dapat mengidentifikasi kata kuncinya. Yang kedua, dengan mendiskusi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan tentang haji dan umroh. Yang ketiga, siswa dengan menuliskan hasil pengamatan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatannya. Yang terakhir, dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menemukan informasi tentang haji dan umroh. Ya, manfaatnya tentu saja kalian akan memahami konsep haji dan umroh dari mulai pengertian sampai dengan macam-macam haji dan umroh. Ya, Pak Guru akan membagikan kalian teks bacaan berupa fotokopian. Tolong kalian buat kelompok agar bisa berdiskusi bersama mengenai haji dan umroh. Ya, setelah itu kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak mengenai haji dan umroh. Ya, silakan. Oke. Ada pertanyaan sebelum Bapak menjelaskan pengertian haji dan umroh sampai dengan macam-macam haji dan umroh. Bagaimana anak-anak? Ada pertanyaan? Ya, ternyata belum ada. Oke. Bapak akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Pertama, pengertiannya. Pengertian haji yaitu mengunjungi Baitullah, Ka'bah dan sekitarnya di kota Mekah untuk melaksanakan beberapa amalan, di antaranya tawaf, sa'i, wukuf di padang Arafah dan sebagainya pada waktu yang telah ditentukan. Ya, ingat-ingat ya anak-anak, itu pengertian haji. Kemudian pengertian umroh. Pengertian umroh adalah menziarahi atau berziarah ke Ka'bah dan bertawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Bukit Sofa dan Marwa, serta mencukur atau memotong rambut tahalul. Ya, kemudian selanjutnya Bapak akan menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan haji dan umroh. Sedikit ya. Satu, istita'ah, yaitu kemampuan seseorang untuk melaksanakan haji baik secara jasmani, rohani, ekonomi maupun keamanan dalam perjalanan tersebut. Ya.
Yang kedua, mikot zamani. Mikot zamani yaitu batas waktu pelaksanaan ibadah haji, yaitu pada tanggal 1 Syawal sampai dengan 10 Dzulhijjah. Ya. Kemudian mikot makani. Mikot makani adalah batas tempat dimulainya ibadah haji ataupun bisa disebut juga tempat berikhram. Kemudian ikhram. Ikhram adalah niat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ya. Kemudian tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ya. Yang kemudian sa'i. Sa'i adalah berlari kecil dari bukit Safa ke bukit Marwah. Ya. Yang kemudian istilah selanjutnya adalah wukuf. Wukuf adalah berdiam diri di padang Arafah dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itulah yang dinamakan wukuf. Yang kemudian istilah selanjutnya mabit. Mabit adalah bermalam. Bermalam di Musdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya. Itulah istilah-istilah umroh dan haji. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat wajib umroh dan haji. 1. Islam. 2. Baligh. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, merdeka, bukan hamba sahaya. Yang kelima, memiliki kemampuan baik jasmani, rohani, ekonomi maupun aman dalam perjalanan. Yang selanjutnya, penjelasan selanjutnya, rukun haji. Rukun haji ada 5, yaitu pertama ikhram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat wukuf di padang Arafah, yang kelima dan terakhir yaitu tahallul atau mencukur rambut. Ya. Kemudian wajib haji. Wajib haji ada 4, yaitu ikhram dari mikot, yang kedua melontar jumroh, yang ketiga mabit, yang keempat tawaf wada. Oke. Rukun umroh. Rukun umroh itu ada 4. Jadi hampir sama dengan haji, perbedaannya hanya saja tidak ada wukuf di padang Arafah pada saat pelaksanaan ibadah umroh. Tidak ada wukuf di padang Arafah. Oke. Kemudian macam-macam haji. Macam-macam haji ada 3. Di sini udah ada yang pernah mendengar istilah haji ifrad, haji tamatu, atau haji kiron.
Anak-anak gimana? Ada yang pernah mendengar? Oke, pernah mendengar tetapi tidak paham. Ya, Pak Guru akan menjelaskan tentang macam-macam haji dan umroh tersebut. Ya, ada 3 macam haji yang sering dan diketahui oleh banyak orang. Yang pertama adalah haji ifrad, yaitu pelaksanaan ibadah haji terlebih dahulu, mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu maksudnya, baru kemudian melaksanakan umroh. Ya. Yang kedua, haji tamatu. Haji tamatu adalah mengerjakan umroh terlebih dahulu, baru kemudian mengerjakan ibadah haji. Yang ketiga, yaitu haji qiron. Haji qiron adalah haji, yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersama-sama dalam satu waktu. Oke. Itulah penjelasan dari Pak Guru terkait materi haji dan umroh. Ya, kalian sudah berdiskusi tentunya dari tadi, dan Pak Guru meminta kalian untuk membuat kesimpulan tentang materi yang Pak Guru jelaskan, yaitu haji dan umroh. Ya, sambil kalian menuliskan kesimpulan materi tersebut, coba perwakilan salah satu dari kelompok kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai konsep haji dan umroh, dari pengertian hingga macam-macam haji. Oke. Oke, silakan maju ke depan. Bapak tunggu. Ya. Terima kasih atas presentasi dari kalian mengenai haji dan umroh. Pak Guru meminta kalian untuk mencermati kembali kesimpulan yang kalian buat. Ya, kesimpulan yang kalian buat, coba cermati apa yang kurang dari kalian sebagai pembuat kesimpulan dari pembelajaran kali ini yang disampaikan oleh Bapak Guru. Coba teliti lagi, baca lagi, dan pahami lagi agar kalian lebih menguasai materi tentang haji dan umroh pada pembelajaran kali ini. Oke, setelah kalian membaca kesimpulan dan mencermati kesimpulan yang kalian buat, Bapak Guru meminta satu hal lagi, yaitu kalian buatlah peta konsep atau peta pikiran tentang materi yang telah
disampaikan pada hari ini. Ya, silakan kalian buat peta konsepnya. Bapak guru akan menunggu kalian selesai membuat peta konsep. Ya, setelah kalian membuat peta konsep, kalian tentunya sudah lebih mengerti tentang materi haji dan umroh. Ya, semoga Bapak tidak salah menilai kalian, karena dengan kalian tidak bertanya kembali, berarti Bapak guru anggap kalian paham tentang materi haji dan umroh pada pembelajaran kali ini. Oke. Sebelum pembelajaran kita tutup, Pak Guru akan menegaskan dan mengulangi poin-poin penting, yaitu materi kali ini haji dan umroh. Materi itu pentingnya pengertian haji dan umroh, rukun haji dan umroh, istilah dalam haji dan umroh, wajib haji, rukun umroh, dan macam-macam haji, dan syarat-syarat wajib haji dan umroh. Oke. Itu hal-hal yang perlu kalian pahami betul. Bapak harap kalian senang membaca dan mengulangi apa yang kalian tuliskan di buku berupa kesimpulan, ringkasan, ataupun yang lainnya. Ya. Untuk hari ini cukup sekian. Terus besok ada penugasan di rumah, ya. Ya, penugasan di rumah tentang akhlak terpuji. Ya. Tentang akhlak terpuji, yaitu kejujuran, amanah, dan istiqomah. 3 hal itu kalian bisa mencari materi di buku panduan, di buku LKS kalian, ataupun dari manapun. Oke. Kemudian Bapak tekankan sekali lagi agar kalian dapat berusaha lebih keras lagi untuk memperbaiki nilai kalian pada mata pelajaran ini, karena kalian adalah generasi penerus bangsa. Oke. Marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan berdoa bersama. Pimpin salah satu siswa berdoa bersama. Ya. Berdoa selesai. Ya.
Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari pembelajaran kali ini, karena barangkali ada yang belum paham. Kalian harus baca kembali di rumah kalian masing-masing, pada buku catatan kalian. Jadi Bapak pesan agar kalian rajin belajar, karena kalian akan mendapatkan wawasan yang lebih luas dari teman kalian yang kurang rajin membaca buku, ya. Barangkali ada pertanyaan sebelum Bapak menutup pembelajaran kali ini, ya. Oke, ya. Terkait penilaian dalam pembelajaran kali ini adalah penilaian skala karakter, yaitu tentang tanggung jawab, kerjasama, dan disiplin. Kemudian penilaian tentang diskusi. Ya, kalian diskusi tadi serius apa enggak? Oke. Penilaian tentang diskusi meliputi kalian aktif menjawab pertanyaan ataupun bertanya kepada guru, yang kemudian penilaian secara materi berupa soal kuis. Ya, Bapak Guru akan mengajukan 4 pertanyaan yang berupa apa perbedaan haji dan umroh menurut kalian. Yang kedua, apa rukun haji. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan haji tamatu. Yang keempat dan terakhir adalah bagaimana niat haji dan umroh, yaitu niatnya. Bapak ulangi kembali, nawaitul hajja wal ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu niat haji. Niat umroh adalah nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, kalian tulis lagi. Sekian pembelajaran kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.